yang terakhir ya, masih menghadirkan Husein, owner dari barbershop Mama Ramlah ya. Nah, Smart Listener, kalau Anda mengunjungi Instagram ya dari Mama Ramlah ini, itu ada juga ternyata ada Instagram dapur Mama Ramlah. Nah, ini penasaran ya. Ini kenapa nih? Ada bisa tadinya ini Tadinya ke dari kuliner, dapur, ya dari kuliner terus kan. langsung ke potong-potong, Ya. pangkas rambut. Seperti gimana? tadi yang saya bilang, kenapa di usaha barber cuman mau ada sisi maskulin dari gitu. dari Sosok Husein dari bukan Husein, sosok Mama Ramlah. Soalnya kalau Husein orang kayaknya enggak terlalu kenal, kayaknya kalau Mama Ramlah banyak orang kenal gitu loh. Makanya setiap usaha yang saya bikin selalu pakai nama Mama Ramlah, karena saya rasa itu juga kayak nama keberuntungan. Nilai jual sama nama keberuntungan. Dulu memang waktu awal pakai nama Mama Ramlah itu inspirasinya dari mana sih Ramlah gitu? Oh ya itu keluarga? dulu bukan. Jadi itu dulu kan saya dulu kerja di IO, di IO. Jadi terus, memang anak-anaknya itu di sana semuanya itu semuanya cowok-cowok. Namanya ibunya Ibu Ramlah? Bukan, semuanya cowok-cowok. Cuman kan saya memang agak-agak lebih kemayu, jadi digangguin sama itu anak-anak, dikasih nama Mama Ramlah. Itu sudah lama sekali, 2018, 2000 berapa? Bukan lagi 18, 16 kali deh. Ya, Segitu jadi gitulah kepake sampai pokoknya. sekarang. Berarti Ya. masih baru 4-5 tahun yang lalu. Ya, 4-5 tahun gitu. Dan sampai sekarang nama itu tetap dipakai. Ya, makanya kenapa saya branding saja terus image Mama Ramlah. Terus mana yang punya, yang si temannya itu yang IO itu? Bukan, jadi itu dulu tempat ngumpul, Kak. Oh, Jadi tempat begitu. ngumpul, saya juga kerja di situ. Cuman dikasih nama Mama Ramlah. Mama Ramlah. Masing-masing Iya. ada namanya teman-temannya ya. Itu Cuman enggak. Husein aja yang pakai nama Mama Ramlah. Ya, saya aja yang Itu nama panggilan Nama ya? panggilan. Nah, untuk Husein ya. Saya keterusan. Jadi keterusan ya. Terus ini ya, kalau mengunjungi Instagramnya ini ada sesuatu yang beda juga di situ ya, yang bisa Anda lihat ya. Ya, macam-macam lah. Ternyata Semua Husein ini seorang profesi. entertainer juga loh ya. Ya, itu sudah lama. Itu gimana ceritanya, itu langsung berubah gitu ya? Oh, itu lip sync kan. Jadi memang itu lip sync kayak di acara-acara kawinan, ulang tahun. Itu juga itu alter ego. Itu alter ego jadi diva. Iya, jadi sosok yang ditampilkan memang Iya. salah seorang diva Indonesia gitu Ya, betul. Suka jadi Krisdayanti. Iya, jadi trademarknya ya, Mama Ramlah itu KD. Padahal Kadera. Dari bajunya juga ini wah. Ya kan? Jadi cetar ya. Ya harus dong, kan kita dibayar untuk memperlihatkan yang wah. Ada desain khusus, ada yang memang menyiapkan atau gimana tuh? Nah, itu Husein? murni Koleksi sendiri, ya koleksi dari sendiri? saya. Jadi kayak kan kita sekarang hidup di teknologi kayak handphone, sosial media kan. Jadi tinggal ngecek-ngecek, lihat oh ini bajunya lucu. Nah, ada tukang jahit yang memang pintar, yang apa yang saya mau dia bisa jahit tuh. Langsung dibawa ke situ. Karena konsepnya mewah. Ya, Konsepnya. memang konsepnya super mega diva. Super mega diva. Ya, saya buat tagline-nya kalau untuk di lip singer itu tagline-nya super mega diva. Kalau di Mama Ramlah Barbershop itu pulang-pulang ganteng. Kalau di dapur Mama Ramlah itu terendul sejagat Makassar. Oh, Ya kan? Beda ya. Iya, jadi setiap apa yang saya kerjakan itu semua ada. Semua Iya, ada tagline-nya. tagline-nya. Di Mama Ramlah Barbershop pulang-pulang ganteng. Iya. Di dapur Mama Ramlah Terendus. terendul sejagat Makassar. Jadi Di dalam arti entertain, Di entertain super mega diva. Super mega diva. Jadi ada 3 usaha yang dijalankan ya. Ya. Ini kan 3 usaha dijalankan secara bersamaan gitu kan. Pasti ada naik Bagi turunnya ya. Naik Ini apa turun. nih yang menjadi penyemangat ya untuk seorang Husein begitu? Ya. Kalau jadi penyemangat kan
kan kita jual makanan kan. Kalau untuk di makanan ya, kalau untuk di makanan itu apapun yang dimakan kan, maksudnya kalau yang halal terus enak itu pasti jadi berkah. Jadi itu setiap kali tuh makanan habis jadi kayak senengnya begitu. Orang kan juga orang kenyang kan dia kayak alhamdulillah makan begitu. Untuk bisnisnya ya, ini biasanya untuk usahanya ya, ini kan naik turun gitu ya. Untuk bisa lebih survive lagi ya seorang Hussein. Oke. Siapa yang menjadi seorang pendorong semangat, apakah didapat dari orang tua atau saudara-saudara? Sebenarnya motivator itu motivator kan sebenarnya diri kita aja sendiri. Saya bagaimana ya kalau untuk masalah naik turun itu saya ndak pernah kayak mau mengeluh. Ngapain sih kita mengeluh kan? Kalau kita ngeluh kan pasti ada orang juga lebih di bawahnya kita ya, lagi ya. Makanya selalu saja merasa cukup. Kalau kan kita merasa cukup kan ndak ada itu kita mau keluhkan ini, kita mau protes ini. Nah, dari 3 usaha yang digeluti sama Hussein, yang mana mendatangkan keuntungan yang besar dari 3 prospek? Sebenarnya keuntungan paling besar adalah makanan. Makanan ya. Makanan. Terus Saya belum tahu soalnya kalau barbershop kan baru 3 bulan. Semoga yang Diva. Kalau Diva itu Senin Kamis. Dibayar Senin, habis Kamis. Itu memang uang jajan itu. Itu uang jajan karena itu lebih banyak pengeluaran. Oh, gitu ya. Iya, karena itu penampilan itu adalah eksistensi, Kak. Kalau untuk Super Mega Diva itu eksistensi. Kan saya sebagai entah selegram Kak, entah apalah ya pokoknya yang disebut itu, kan kita selalu butuh eksistensi kan. Makanya kalau kayak Super Mega Diva itu memang harus terlihat seperti Super Mega Diva. Nah, kalau di sisi makanan memang harus terus saya sajikan makanan-makanan yang enak dan halal gitu pastinya ya. Enak. Kalau barber ini ya masih belum kelihatan kan? Belum kelihatan. Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Oke, untuk motivasi yang diberikan untuk karyawannya ya. Iya dong, supaya lebih semangat ya, apalagi di masa pandemi ini seperti kan, saat ini ya. Terus kalau saya sih ya, saya enggak perlu kasih motivasi sebenarnya. Pokoknya itu kan motivasi itu selalu dari kita sendiri gitu loh. Kalau kita rajin pasti dapatnya rajin. Kalau kita suka sama apa yang kita buat, pasti itu juga yang datang itu yang bagus-bagus lah pokoknya. Pokoknya tetap saya paling suka kalau berpikir positif. Iya, berpikir positif sama orang yang rajin gitu loh. Iya, karena seperti gitu dulu kayak gitu, rajin pangkal pandai. Kan kita ini bukan milenial kodong toh, jadi kita masih ingat. Iya, jadi kita kayak masih ingat itu kalau kita rajin kita pandai toh. Udah dibodoh-bodohi sama orang. Berakit-rakit ke hulu. Awas tenggelam. Iya, pokoknya tetap semangat, apalagi buat pejuang UMKM semuanya di masa pandemi ini tetap semangat. Oke, ada saya juga mau bilang. Apa? Jadi sesama UMKM, saya memang ada tulis di Instagramku itu. Saya sudah mulai ini sampai hari kelima. Siapapun UMKM yang lagi dengar ini boleh DM ke saya itu. Setiap hari saya beli 1 UMKM. Maksudnya saya beli apa? Produknya. Saya membantu UMKM beli produknya gitu loh. Siapapun yang dengar di sini. Oke, ya ini juga tantangan ya. Tantangan, challenge yang ya. baru. Iya, jadi kita support sesama UMKM di masa pandemi ini. Di endorse juga kan di Instagramnya pasti. Ya, di endorse, tapi itu saya beli. Saya tidak endorse. Iya, saya tetap beli karena membantu. Jadi bukan gratisan gitu ya? Bukan dong. Jangan, karena dia tahu ke pasar. Karena saya rasa juga soalnya begitu. Oke. Next, apa yang apakah masih ada yang ingin diwujudkan oleh seorang Hussein? Masih banyak. Masih banyak. Apa itu? Kayak ya semoga kalau lancar-lancar mau buka kayak coffee shop. Saya juga punya sebenarnya brand baju, brand kaos ada.
Cuman itu belum ada kayak store-nya. Belum, Masih mulut ke mulut ya. Online ya? masih online. Masih online ya. Masih online. Oke. Ke Jadi barbershopnya sendiri. Ya. Untuk barbershopnya Oke, sendiri kita kembali ke gimana? barber. Mungkin kedepannya melihat respon dari customernya yang belum terlalu banyak gitu ya. Iya, itu Apa harapannya? Iya, kalau saya sih harapannya orang cepat gondrong ya. Kalau saya harapannya ini cowok-cowok satu Makassar cepat gondrong, dia pergi potong rambut di tempatku. nah untuk persaingan ini kan banyak barbershop Pokoknya seperti saya bilang, nanti di hari Jumat ya, Iya. Mama Ramla Barbershop special promo. Iya. Biar rambutnya ganteng. Bagus kalau sholat Jumat. Iya, jadi sebelum Jumat, jadi ada jamnya. Itu saya sudah kayaknya oke. Ada medi-pedi juga nggak di situ? Gak ada, bukan salon nak, pemirsa kita di. Jadi Tadi kalau pagi. Nah, jadi mungkin kalau di hari Hari Jumat, Jumat, ada special promo dari Mama Ramla Barbershop sebelum Jumatan. Potong rambut di Mama Jam, Ramla Barbershop mungkin di jam 10 sampai jam 9 kali ya, jam 9 sampai jam 11. Itu ada special price. Special price ya. Ya dong. Kalau mau saya yang potong juga boleh, paling botak. Dapat sarung. Oke. Iya. Kita terbatas ya oleh waktu. Iya. Sekali lagi nih untuk smart listeners yang ingin mengetahui lebih banyak lagi ya tentang Ke IG-nya. langsung aja ke Instagramnya. Bisa disebutkan lagi? Usha? Boleh. Langsung saja ke mama__Ramla. Di situ boleh tanya, mau tanya dapur boleh, mau tanya show boleh, mau tanya barber boleh. Terima kasih. Oke, sekali lagi sukses ya untuk Amin, barbershopnya sukses semua 3 juga. usahanya ya. Amin, Terima amin. kasih Semoga sudah ke memberkah Smart. ya. Ya. Terima kasih Iya. Smart FM. Oke. Baik, smart listener, kita terbatas oleh waktu dan akhirnya kita sudah perbincangan di sore hari ini ya. Mudah-mudahan Smart Mama listener. Ramla bisa menjadi inspirasi ya, Amin. semuanya smart listener. Ya, baik. Dan kita pamit ya, Emil Faris dan tentunya sekali lagi terima kasih untuk Hussein, owner dari Barbershop Mama Ramla ya. Akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Emil Faris di sini. Selamat sore dan Sukses untuk